Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari dan juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan kurang lebih 40 amalan yang paling banyak Nabi perintahkan untuk kita sering lakukan. Jadi apa istimewanya? Jadi amal saleh itu banyak jumlahnya, tetapi karena keterbatasan waktu kita, kesempatan kita, mau nggak mau memang kita harus mau memilih di antara amal-amal saleh yang ada. Nah, kali ini kita akan singgungkan di antara amalan yang Nabi perintahkan banyak lakukan adalah sering haji dan umroh. Mau nggak anak ajarin cara biar setiap tahun dapat umroh gratis bintang 5, Bu? Serius? Oke. Serius. Sebelumnya siapa yang belum pernah umrah sama sekali? Angkat kaki. Angkat tangan. Siapa yang belum pernah? Serius? Belum pernah? Sama sekali? Subhanallah. Boleh nanya, kenapa belum pernah umrah? Hah? Panjang ceritanya, dipersingkat aja lah gitu kan. Yang belum pernah umrah, kenapa nggak pernah umrah? Hah? Belum ada apa? Nggak ada? Nggak ada mahram apa nggak ada duit? Oke. Nggak ada duit ya? Sepakat nggak ada duitnya? Jamaah sekalian, ingat baik-baik. Ketika kita melakukan perintah Allah, lalu terhalang dengan sebuah halangan yang menjadikan kita tidak bisa melakukannya, lalu kita menyerah di sana, maka itu tanda nyata kita itu mengandalkan kemampuan sendiri. Ya, ini hati-hati di dalam perkara ini. Ibu setiap hari berdoa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, salah satu isti'anah itu kenapa na'budu di depannya diletakkan? Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, salah satu isti'anah kita itu kepada Allah adalah ketika kita mau melakukan ibadah. Ya. Nah, baik, kita akan singgungkan sambil nanti kita singgungkan amalan-amalan apa yang dengannya Allah memberikan kita pahala haji dan umrah. Nah, bagi yang kepingin umrah gratis bintang 5 setiap tahun, angkat tangan dulu. Serius? Benar serius? Mau saya pandu selama 6 bulan. Insya Allah ibu nanti di Desember 2025 Allah takdirkan bisa berangkat umrah gratis bintang 5. Nah, mau kita sepakat ya? Ingat kita ketemu sekali sebulan nih. Ini saya akan pandu ibu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Lakukan langkah-langkah ini. Langkah pertama, ya, tulis, ya Allah, mudahkan aku menunaikan umrah, atau mudahkan jalannya aku bisa menunaikan umrah gratis bintang 5 bulan Desember 2025. Tulis saja dulu. Udah belum? Ya Allah, mudahkan jalannya. Biarkan Allah yang memudahkan jalannya. Jangan ibu mikir. Ya Allah, mudahkan jalannya. Gitu. Aku bisa menunaikan umrah gratis bintang 5 bulan Desember 2025. Ya. Udah? Lama banget. Yang kedua, itu. Coba tulis 5 sampai 10 alasan kenapa pengen umrah.
Nah, ibu tulis sendiri aja nanti dilanjutin. Pokoknya tulis 5 sampai 10. Semakin banyak alasannya semakin bagus. Ya Allah, aku pengen umrah, dulu pernah umrah, belum pernah umrah sama sekali ya Allah. Tulis saja. Yang kedua, yang ibu pernah umrah, pingin lagi umrah tapi belum ada rezeki ya Allah. Buat alasan kenapa ibu benar-benar kepingin umrah. Ya. Semakin banyak alasan kita itu dan niat kita untuk umrah, pingin ibu fokus ibadah, pokoknya sebut aja alasan. Minimal 5. Semakin banyak alasannya, itu tanda nyata kita benar-benar serius kepingin umrah. Ya. Kalau ibu mentok cuma nggak punya duit, Ustaz, itu baru alasannya cuma 1. Cari alasan yang lain. Oke? Udah? Nanti ditulis itu, lanjutin sendiri, direnungin gitu. Langkah berikutnya, yang paling penting untuk kita lakukan adalah apa? Tolong ibu jamaah cari orang yang pernah berangkat gratis bintang 5 umrah. Cari. Kenapa? Agar timbul keyakinan. Mungkin ibu ketika berdoa, aduh mana mungkin Ustaz ada orang berangkat umrah gratis bintang 5. Ya Allah jemaah sekalian, saya hampir setiap bawa jamaah umrah ada yang Allah takdirkan berangkat gratis bintang 5. Kami baru pulang kemarin. Saya berangkat tanggal 7 Juli sampai 16 Juli. Ya. Itu. Nanti Agustus, 30 Agustus juga berangkat. Insyaallah. Cari agar kita punya keyakinan. Saya sudah sering membawa jamaah kalian. Dulu sebelum Covid ada namanya Pak Haji Solihun. Beliau setiap tahun habis kata anaknya 1 miliar untuk berangkatin orang umroh gratis. Bintang 5. Anu ada berkali-kali bawa jamaahnya. Di Mekah kami nginap di Fairmont, di Madinah di Movenpick. Ya. Agar timbul keyakinan, benar enggak? Tanya. Ya. Nanti pesan saya, tanyain sampai kenapa kok Allah sampai, apa yang dia lakukan sampai Allah mudahkan jalannya untuk berangkat umrah. Tanyain ke dia agar ibu juga punya semangat. Itu. Kan setiap orang itu pasti mungkin dia lakukan apa yang dia lakukan secara khusus lalu Allah mudahin jalannya. Oke. Udah? Berikutnya, cari 5 teman yang benar-benar kepingin berangkat umroh gratis bintang 5. Apa yang harus dilakukan? Disinilah titiknya. Ya. Ingat ya, kalau kita belajar di konsep doa, berbarengan di banyak tempat saya ngisi agar doa terkabul. Ya. Teman-teman yang gratis, yang kepingin. Kenapa? Nih konsepnya. Di bab doa, kita belum pernah secara khusus panjang lebar yang ngucap agar doa terkabul. Nanti jamaah bisa ngikutin kajiannya di tempat lain. Jadi kami doa terkabul itu punya pola. Kalau siapapun yang kepingin doanya dikabulkan itu dia punya pola. Ya, nanti saya ajarkan poin-poinnya. Salah satunya apa? Kalau ibu ngangkat tangan berdoa, ya Allah, aku pingin umroh gratis bintang 5 bulan Desember, ya Allah. Aku nggak punya uang, tapi pingin ibadah. Kalau ibu berdoa seperti ini, tidak diaminin doanya sama malaikat. Kalau kepingin doanya diaminkan malaikat, fokus doain temannya. Maka Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhi bi dharil ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya muslim lainnya tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu adalah doa yang mustajab. Inda rasi malakun muwakkal, di atas kepalanya diwakilkan seorang malaikat. Kullama da'a li akhi bi khair, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkalu bi, malaikat yang diwakilkan kepadanya berkata amin. Ya Allah, kabulkan doanya walaka bimithil, dan kamu akan dapatkan sama seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Makanya sekarang ibu cari teman ibu. Fokus doain dia. Ya. Minta kepada Allah, doain dia agar diaminin. Kita cuma ngambil jalurnya, diaminin malaikat. Maka orang-orang saleh sebelum kita, mereka itu kalau punya hajat tidak fokus minta untuk dirinya sendiri, tapi justru mendoakan temannya. Misalnya siapa? Ada yang namanya Bu Aisyah di sini? Ada? Udah saya ambil contoh. Misalnya ada teman ibu namanya Aisyah, ya Allah, ini saudaraku Aisyah, dia pingin umrah, ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezekinya, berikan dia kesehatan, mudahkan jalannya dia untuk umrah gratis bintang 5 di Desember 2025, ya Allah. Jadikan anaknya soleh-soleha, ya.
mudahkan jalannya, maka baru malaikat berkata, ya Allah kabulkan doanya, kamu akan dapatkan persis seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Tapi tolong metode ini jangan pernah ajarin ke suami ibu untuk doain temannya yang belum menikah, Bu. Kenapa Ustaz? Maka suami ibu akan dapat jodoh baru lagi. Karena kenapa diaminin malaikat, Bu? Ini ngaminin malaikat loh. Gitu. Nah, berikutnya, ya, doa ibu ini fokus minta di 4 tempat. Dicatat 4 tempat ini. Jadi jadiin ini permintaan yang fokus terus diminta. 1, minta di sepertiga malam terakhir. Kenapa kita minta di sepertiga malam terakhir? Ingat di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Ya. Makanya di antara hal lain berkata, sepertiga malam terakhir itu lebih mulia dibanding Lailatul Qadar. Kenapa? Ingat kalau Lailatul Qadar yang turun siapa? Wih. Ya, Allah berfirman tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Lailatul Qadar itu yang turun malaikat dan Jibril. Di sepertiga malam terakhir yang turun siapa? Allah. Maka Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullail latid ila sama'id dunya hina baqatulutul lailal akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, man yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku ijabah, wa may yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku aku beri, wa may yastaghfirni fa'ghfirlah. Dan barang siapa yang mohon ampun aku ampuni. Ibu catat baik-baik. Kalau ibu ada masalah berat, apapun masalahnya, utang banyak, hidup terasa sempit, punya piutang sama teman gak balik-balik gitu, tolong ibu bangun sepertiga malam terakhir, fokus berdoa. Ibu lakukan 2-3 bulan, lihat Allah buktikan janjinya. Lakukan apapun beratnya masalah ibu, ya. Lalu yang kedua, fokus minta di antara azan dan iqamah. Ingat, antara azan dan iqamah juga waktu makbul berdoa. Nabi bersabda, doa bainal adzani wal iqamati la turad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ini ajarin ke anak ibu yang belum dapat jodoh, Bu. Fokus minta di 4 waktu ini. Lihat aja Allah akan kabulkan doanya. Lalu berikutnya hari Jumat, selesai sholat zuhur sampai asar. Sampai apa? Dari Jumat itu dari asar sampai matahari terbenam. Ini salah satu di antara waktu makbul berdoa. Ya. Dan yang terakhir hari Rabu, selesai sholat zuhur sampai asar. Nabi pernah berdoa di 3 waktu, Senin, Selasa, Rabu. Dan yang dikabulkan itu adalah hari Rabunya. Yaitu dijelaskan antara zuhur sampai dengan asar waktu beliau dikabulkan. Ya. Nah, ini pilih waktunya. Jadi selama 3-6 bulan ini sekarang ibu fokus berdoa di waktu ini. Selesai asar sampai matahari terbenam. Kalau Rabu, dari selesai zuhur sampai asar. Lalu berikutnya, doa kita itu akan dijamin dikabulkan oleh Allah kalau kita lakukan dengan pembukaan yang diajarkan Nabi. Ada polanya. Yang paling gampang, kalau ibu hafal doa ini, kalau enggak nanti saya kirimin ya, minta di apa doanya. Ya. Nabi pernah ada dengar orang yang berdoa membuka doa dengan kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagian belakang udah hafal kan? Woi. Bagian belakang udah hafal. Jadi bunyinya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nabi berkata kepadanya, laqad sa'altallah bismil a'zam. Sungguh engkau telah meminta, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Laqad sa'altallah bismil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Kalau berdoa menggunakan nama tersebut, doanya diijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau meminta menggunakan nama tersebut, permintaannya itu diberikan. Apalah apa enggak? Wih. Kalau ibu bingung pakai doa Nabi Yunus deh. Doa Nabi Yunus apa bunyinya? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita ulangi dulu biar benar ucapannya. La ilaha illa anta. Ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87, 2187. Nah, polanya ini ya. Jadi pertama itu pujian kepada Allah. Lalu berikutnya salawat. Ya, pujian, salawat. Berikutnya itu doa. Nanti selesai berdoa baca salawat lagi. Ulangin doanya lagi, kemudian salawat. Jadi pola berdoa yang lebih dikabulkan, baca salawat dan pembukaan ada 3 model. Pembukaan, salawat, doa. Model yang kedua, pembukaan, selawat, doa, selawat. Dan yang paling abdal adalah pembukaan, doa, selawat, doa, selawat. Pembukaan, doa. Pembukaan, selawat. Jadi pembukaan, selawat, doa. Bisa ditutup lagi dengan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, berikutnya. Di antara langkah berikutnya yang perlu untuk kita lakukan adalah dari sekarang mulai belajar manasik umrah. Ya. Pelajari Mekah. Pelajari Madinah. Di Mekah pelajari keutamaan minum air Zam-Zam. Seperti apa proses umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi, dipelajarin. Jadi nanti kenal Safa Marwa. Ibu juga sekalian pelajari sekilas terkait dengan tempat haji seperti apa, Mina, Muzdalifah dengan Arafah. Karena nanti pasti ibu akan city tour. Ya. Selesai itu, maka ibu bisa pelajarin Madinah. Apa keutamaan Madinah, apa juga keutamaan Mekah. Ya. Lalu di sekitar Madinah itu apa? Di sana itu ada kuburan Nabi, yaitu raudhahnya juga. Nanti ibu pelajarin untuk city tournya. Jadi kenal dulu tempat-tempat ini. Pelajari Masjid Quba. Ya. Nanti kan akan city tour juga ke Uhud. Ya, lalu ada Masjid Qiblatain. Di sekitar Masjid Nabawi itu ada namanya Masjid Gumamah. Lalu ada namanya Masjid Abu Bakar, ada namanya Masjid Ali bin Abi Thalib, juga ada Masjid Umar sedekat sebelahnya. Pelajari ini agar kita tahu keistimewaannya. Agar kita tahu bahwa ketika ibu berangkat siap tahu paling tidak. Apalagi apal talbiyah, doa-doa nanti apa yang ibu minta di sana. Ya Allah jamaah sekalian, saya itu setiap bawa jamaah, kalau penerbangannya pas siang, setelah take off, paling tidak 1 jam setelah take off, saya cek bacaan jamaah satu persatu. Itu banyak yang udah berkali-kali umrah, pas dicek bacaannya aja pada keliru, baca talbiyah aja pada nggak bener. Ya. Dari sekarang persiapkan diri. Ketika kita persiapkan diri, tanda kita serius. Sama ibu ketika mau masuk ke perguruan tinggi tertentu, nggak mungkin nggak persiapin diri. Udah jauh-jauh hari aja udah ikut les ini, les itu, ini demi masuk ke sana, Pak. Tandanya apa? Kita serius. Orang tua juga udah siapin dananya untuk persiapan kalau diterima nanti pendaftarannya. Makanya persiapkan diri. Itu tanda kita benar-benar serius. Oke, langkah berikutnya, ya. Ibu pilih mau umroh yang berapa harganya? Apa yang dilakukan? Kalau ibu tahu sekarang biaya umroh bintang 5 itu misalnya 40 juta, lalu coba kalikan 2,5%, Bu. 40 juta 2,5%-nya berapa? Woi. 40 juta 2,5%-nya berapa? Nah, 1 juta deh. Ambil gampang 1 juta ya, 4 juta. Nah, 1 juta ini bagi 30. Setiap hari sedekah niatkan untuk Allah mudahkan jalannya umroh. Sedekah tiap hari. Ustaz nggak punya uang 1 juta tiap sedekah tiap hari. Ya. Sekarang ibu ikhlas sedekah berapa sehari? Kalau punyanya 2.000, sedekahin tiap hari 2.000.
Nggak punya juga. Itu setiap hari sedekah 2.000, Bu. Ya Allah, mudahkan jalannya berangkat umrah. Yakin aja, biarin Allah yang nentuin, pokoknya kita udah niatin sedekah tiap hari. Ya. Tapi ingat, kalau ibu-ibu suka masukin ke kotak amal warnanya abu-abu, rezekinya juga abu-abu. Belajar sekali-kali masukin yang warnanya cerah, biar rezekinya cerah juga. Ya, itu. Ya, belajar setiap hari, pokoknya sedekah, niatin untuk itu. Ingat, di bab doa jangan suka batalin doa sendiri, dan jangan suka berkata, kok gimana bisa? Hati-hati. Gimana batalin doa? Ibu udah ngangkat tangan doa, bangun sepertiga malam tadi, ya Allah, mudahkan jalannya aku umroh gratis bintang 5 bulan Desember 2025, ya Allah. Selesai doa, emang bisa apa iya? Sadar tidak sadar kita sendiri ragu sama Allah untuk kabulkan doa kita. Kita sendiri tidak yakin Allah memberikan kita kemudahan. Kayaknya saya ini nggak berhak untuk ibadah depan Ka'bah. Kayaknya saya ini nggak berhak untuk pernah sholat di masjid Nabi. Hati-hati. Itu. Semua berhak. Karena kitanya aja nggak pernah minta sama Allah. Kita aja yang merasa, aduh jangan-jangan doa saya nggak dikabulin. Belum apa-apa aja sudah suudzon kepada Allah. Coba kita belajar dari iblis dulu. Kenal iblis, Bu? Woi, kenal iblis? Ada. Iblis itu banyak memberikan kita pelajaran loh, Pak. Salah satunya di bab doa. Ya kan? Ketika Allah udah takdirkan ciptakan Adam, lalu apa? Iblis disuruh sujud. Iblis gimana? Mau apa enggak? Ya, udah. Iblis disuruh sujud, enggak mau. Allah sampai katakan aba wastakbara. Enggak mau sombong, udah enggak mau sombong lagi. Ya. Tetapi apa? Karena udah begitu Allah lalu keluarkan dari sorga. Ya. Ketika dikeluarkan dari sorga, iblis nggak berhenti. Ya. Apa yang dia lakukan? Minta sama Allah satu permintaan. Kalau dia diterima, dikabulkan, alhamdulillah. Kalau nggak dikabulkan, oh dia nggak mau sujud. Tetapi dengan penuh keyakinan minta sama Allah. Diterima apa enggak urusan kedua, Bu. Yang penting udah minta. Apa yang mintanya? Lalu dia berkata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda umurku sampai mereka dibangkitkan. Lalu Allah berkata, fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau termasuk yang ditunda umurnya sampai hari yang ditentukan. Saya tanya ibu-ibu, Bu, ketika iblis minta ditunda umurnya, dipanjangkan umurnya, Allah tahu nggak niatnya? Tahu apa enggak? Tahu. Ibu sekarang kalau ke masjid, ke umrah, ke Mekah, ke Madinah, apa niat ibu ke sana? Weh. Nah, ibu niatnya apa? Ya, semua ibu akan niatnya ibadah. Perhatikan. Iblis aja Allah udah tahu niatnya ketika minta untuk menyesatkan manusia. Allah pun kabulkan doanya karena takdir yang Allah sudah tentukan. Apalagi niat ibu ke sana mau ibadah, pingin umrah, pingin totalitas apa ibadah kepada Allah. Subhanallah, hati-hati kalau ibu tidak yakin Allah kabulkan doanya. Makanya ketika dikabulkan doanya, iblis lalu berkata apa? Iblis membuat pengakuan. Itu. Fabima aghwaytani. Ibu buka dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai dengan 16-nya. Fabima aghwaytani. Karena engkau telah menyatakan aku sesat. Laqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan sesatkan anak Adam gitu. Aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan engkau tidak akan dapatkan anak Adam itu banyak yang bersyukur. Allah pun udah tahu niatnya iblis untuk menyesatkan anak Adam. Di balik takdir itu Allah tentukan. Apalagi kita, Bu. Ibu udah disuruh sujud sama Allah mau. Disuruh puasa mau, disuruh berjilbab mau, disuruh jalankan ajaran Islam mau, lalu ibu ragu untuk Allah kabulkan doa ibu. Subhanallah, Bu. Apa kita tidak suudzon sama Allah? Ibu niatnya pingin ibadah, pingin luangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita belajar, ya. Itu ingat di kisah iblis, ya. Agar kita yakin.
Lalu berikutnya, yang belum pernah berangkat punya paspor enggak? Woi, gimana mau berangkat paspor aja nggak punya gitu kan? Dari sekarang buat paspor, Bu. Ya, dari sekarang buat paspor. Penuhi persyaratannya dulu untuk berangkat. Ya, ibu suntik meningitis, karena meningitis itu paling tidak 2 tahun. Sekarang harus pakai suntik polio lagi. Ya, persyaratan kedua sekarang meningitis sama polio. Bingung juga kenapa pakai polio syaratannya. Ya pokoknya buat aja paspor, kalau ditanya mau kemana, umroh, itu aja. Yakin gitu. Ya, udah. Setelah itu apa? Setelah ibu lakukan ini semua, persiapkan diri sebaik-baiknya. Ingat, fokus minta kepada Allah di 4 waktu ini. Maka langkah berikutnya adalah sering-sering, setelah buat paspor ya, nanti persiapin buat paspor. Kalau mau konsultasi, buat paspor dulu. Anda nggak mau nanti nggak ada paspor. Kalau mau dibimbing. Setelahnya apa? Dari sekarang, ibu jamaah fokus lakukan amalan yang pahalanya haji dan umroh. Inilah tema inti kita ya. Kita akan singgung dulu sebelum Allah karuniakan kita menunaikan haji dan umrah, maka fokus untuk lakukan amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umrah. Ada kurang lebih sekitar 11 amalan, kita akan singgung yang gampang-gampang aja dilakukan dulu, sehingga jamaah bisa mengamalkannya dan bisa lebih mengambil manfaatnya ya. Sekali lagi sebelum Anda masuk ke sini, belajarlah di dalam hidup ini, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Belajarlah untuk selalu bergantung kepada Allah. Apalagi di dalam perkara ibadah. Biarkan Allah yang menentukan jalannya dari mana kita akan berangkat. Jangan pakai logika. Bisa jadi ibu tidak punya uang, pengen umrah, Allah takdirkan anak ibu menikah. Lalu apa? Diberangkatin sama besannya, Bu. Ya, jalannya banyak. Lalu berikutnya apa? Tadi yang lupa tambahin. Nanti kalau ada teman ibu yang berangkat umroh, tolong nitip didoain, Bu. Ya. Siapapun yang ibu tahu ada berangkat umroh, minta didoain. Nitip doanya. Anda pingin berangkat umroh. Itu. Dan yang perlu kita ingat sebelumnya nih, takdir kita tahun ini, apapun yang terjadi di takdir kita tahun ini, itu ditentukan di malam Lailatul Qadar kemarin, Bu. Ya. Apapun, hari ini siapa yang datang, yang mojok nyender tidur siapa, itu juga udah ditentukan oleh Allah. Ya. Gitu. Ibu dengar talim ini juga udah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita pingin Allah ubah takdir kita tahun depan, maka tidak ada jalan. Tahun ini kita harus fokus berdoa kepada Allah. Terus meminta kepada Allah. Ya, bisa jadi Allah takdirkan sampai-sampai yang haji tahun ini pun itu ditentukan di malam Lailatul Qadar kemarin, Bu. Ada orang yang tidak akan berangkat haji karena situasi kondisi lain, tentu dipanggil oleh Allah. Ya. Jalannya biarkan Allah yang menentukan. Jangan suka berkata, kok bisa? Sebelum saya lanjut ini, saya kisahkan ibu kisah Nabi Musa. Ya. Kita banyak belajar dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika setelah membunuh salah satu dari kaumnya Fir'aun, akhirnya beliau kabur, pergi ke wilayah Madian. Nah, setelah beberapa waktu beliau di Madian, akhirnya apa? Beliau harus kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan beliau kembali ke Mesir, beliau melihat cahaya. Akhirnya beliau mengatakan kepada istrinya, tunggu di sini, aku mau ke sana. Mungkin ada sesuatu kita ambil manfaatnya. Nah, ketika beliau sampai, ternyata itu adalah Bukit Tursina. Lalu Allah berfirman, innani ana rabbuk fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas sandalmu, itu aku Tuhanmu, dan lepas sandalmu kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tursina. Akhirnya Nabi Musa mendekat. Ya.
Disinilah Allah mengangkat beliau sebagai seorang nabi. Lalu Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Yang di tanganmu itu apa ya Musa? Apa kata Musa? "Hiya asaya." Ini tongkatku. Ata'akka'u biha. Aku bersandar di tongkatku ini. Wa khusyu biha ala ghanami. Dan aku juga menghalau kambingku dengan tongkat ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Aku juga punya kebutuhan yang lain. Lalu apa? Nah Allah menyuruh dia membuang tongkatnya. Tahu tongkatnya berubah jadi ular. Yang terjadi apa? Nabi Musa kabur, Bu, gitu. Lalu Allah panggil lagi, gitu. Enggak layak Rasulku kabur, gitu. Nabi Musa balik. Lalu Allah mengatakan apa? Ambil tongkatmu sanu'iduha siratal ula. Ambil tongkatmu, kami kembaliin dia seperti semula. Diambil tongkat ular itu jadi tongkatnya, Bu. Lalu Allah menyuruh dia masukkan tanganmu ke sakumu, akan keluar cahaya. Dua tanda ini sebagai mukjizat bagimu ke Fir'aun. Disuruh pergi ke Fir'aun. Sampai Fir'aun berdakwah, nggak diterima, Bu. Akhirnya beliau apa? Keluarkan tongkatnya ini, tangannya cahaya, lemparin ular, jadilah tongkatnya jadi ular. Lalu dikatakan sihir. Akhirnya Fir'aun sekilas nantang untuk ngadu kekuatan sihir. Di waktu yang sudah ditentukan, Bu. Di waktu yang sudah ditentukan, maka ketika para tukang sihir ini membuat tali yang berubah jadi ular, apa kata Allah? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa itu bergetar takut. Ya. Lalu apa kata Allah? Itu walqi ma fi yaminik talqab ma sanu. Temparin yang di tanganmu. Musa jangan takut sebenarnya. Jangan takut, kamu pasti menang kata Allah. Ya. Wala takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, kamu pasti menang. Walqi ma fi yaminik talqab ma sanu inna ma sanu kaidu sahir. Lempar yang di tanganmu, nanti akan memakan semua itu. Kan yang mereka buat hanya tipu daya tukang sihir. Akhirnya terjadilah. Titik terakhir, Bu, kisah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa menang. Lalu beliau membawa kaumnya. Lalu ketika beliau melewati laut mati, Bu. Beliau, apa kata pengikut beliau? Lalu mereka udah melihat Fir'aun dengan bala tentara mengejar, kan? Itu. Apa kata kaumnya? Itu. Kita pasti ketangkap, itu kan. Ya, kita pasti ketangkap. Itu. Tapi kata pada Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna rabbi sahidin. Tuhanku pasti akan memberikan kita petunjuk. Ketika Nabi Musa berkata gitu, langsung turun wahyu, idrib bi asaqal bahar. Pukulin tongkatmu ke laut. Coba sekarang Ibu perhatiin. Ketika Nabi Musa disuruh pukulin tongkatnya ke laut, Nabi Musa tahu nggak solusinya? Laut itu akan terpecah. Woi, tahu nggak? Enggak. Lihat sebelum-sebelumnya, kenapa Nabi Musa yakin mukulin tongkatnya ke laut? Karena diperintah Allah. Semua sebelumnya itu Allah buktikan. Dia belum jadi ular atau tongkat jadi ular. Ketika beliau takut disuruh itu ingat hanya melaksanakan perintah Allah. Ketika beliau disuruh pukulin tongkat ke laut, Nabi Musa nggak nanya solusinya apa. Sekarang lihat Ibu, Allah nyuruh kita berdoa, benar? Allah tunjukin nggak solusinya? Enggak, kita cuma disuruh minta sama Allah. Tapi Allah berjanji ijabah doa kita, ud'uni astajib lakum. Lalu kenapa Ibu belum pernah umrah gratis? Karena kitanya nggak berani minta sama Allah. Ya. Nabi Musa hanya lakukan perintah, solusinya apa, jalannya apa, nggak tahu. Ketika Allah nyuruh Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukulin tongkatmu ke laut. Nabi Musa nggak tahu solusinya apa. Beliau hanya melaksanakan perintah Allah. Ketika beliau pukulin tongkatnya ke laut, kata Allah, famfalaqa. Lautnya itu terbelah, maka setiap kaum itu melewati jalur mereka masing-masing. Ya, ini agar kita di dalam, makanya kisah para nabi itu banyak memberikan kita pelajaran. Makanya kalau mengupas di bab doa terkabul, kita selalu renungin 4 nabi. Pertama Nabi Ayub, yang kedua Nabi Yunus, yang ketiga Nabi Zakaria, dan keempat Nabi Ibrahim. Ini kita masuk di tadabbur doa-doa terkabul.
Banyak keajaiban. Karena kisah-kisah para nabi itu menanamkan keyakinan pada kita, lakuin perintah Allah, Allah akan membuktikan janjinya. Itu doang. Ya. Apalagi kalau berbicara Makkah Madinah, begitu banyak doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Agar semua kita muslim ini tahu, yakin bahwa ketika kita benar-benar ingin, Allah akan bukakan jalannya untuk kita. Ya. Baik, kita masuk satu persatu. Apa saja amalannya? Dengannya Allah memberikan kita pahala haji maupun pahala umrah. Amalan yang pertama adalah ini yang udah ibu lakukan, yaitu apa? Taklim di masjid, Bu. Itu. Ya. Jadi belajar di masjid berbeda pahalanya dengan belajar di rumah. Kalau kita belajar di masjid, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang belajar di masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allima, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Diriwayatkan dari Abu Umamah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Al-Albani berkata dalam Sahih Targhib, hadis ini adalah hasan sahih. Jadi sekarang ibu udah rutin ke masjid. Ya, niatkan ketika kita ke masjid untuk belajar ilmu. Kalau para ustadz mungkin meniatkan untuk mengajarkannya, kita sudah mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Ya. Nah ini, makanya biasakan. Kalau Allah udah ngasih kita hidayah untuk ilmu, bersyukurlah. Ya. Karena dibalik rezeki, ingat ya, rezeki terbesar. Rezeki itu, ibu-ibu kalau dengar kata rezeki yang terlintas di kepala apa? Makanya mata duitan. Hati-hati kalau kita menyinggung rezeki itu hanya berupa duit. Ya. Para ulama menjelaskan rezeki itu dua macam. Ada hissi, ada ma'nawi. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak inilah yang jarang kita syukuri. Apa itu? Kesehatan. Ibu punya suami, itu kadang-kadang jarang bersyukur punya suami. Itu. Suami ibu pulang ke rumah, syukurin, Bu. Coba kalau salah jalannya pulang. Itu. Punya anak, orang tua masih hidup, ibu dapat pekerjaan yang dengannya ibu bisa banyak ibadah, itu semua nikmat dari Allah. Dan nikmat terbesar yang Nabi katakan kepada kita tidak diberikan kepada setiap orang adalah nikmat iman. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa la man yuhib." Allah itu memberikan harta kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai. Wa la yu'til imana illa man ahabba. Dan tidak memberikan keimanan kecuali kepada yang dia cintai. Jadi tanda nyata Allah mencintai kita itu adalah Allah memberikan kita keimanan. Dan kemudahan kita duduk menuntut ilmu, itu tanda Allah itu sayang sama kita. Karena Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan dia pemahaman di dalam perkara agamanya. Para ulama mengatakan mafhum mukhalafahnya, kebalikan pemahaman ini, siapa yang Allah tidak mudahkan nuntut ilmu, tidak mau duduk di majelis taklim, itu tanda nyata Allah tidak kehendaki kebaikan bagi orang tersebut. Ya. Kita ngerti di sini. Ya. Nah, jadi langkah kaki kita ke masjid ini pahalanya besar. Ibu duduk di masjid aja udah pahalanya besar, Bu. Ya. Karena apalagi kalau perkara kita duduk nuntut menunggu sholat. Kalau kita duduk, ibu duduk di majelis taklim udah dinaungi malaikat. Termasuk didoakan oleh seluruh alam raya. Maka Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa inna talibal ilmi wa innal malaikata latadau ajnahataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Wa inna talibal ilmi la yastaghfir lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma.
penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di alam raya sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Pokoknya ibu hadir aja di majelis taklim, ngerti nggak apa-apa, ibu tetap dapat pahala. Kalau capek tinggal selonjor, asik, enak, udah dapat pahala. Duduk di majelis taklim itu pahalanya besar, Bu. Bahkan para ulama mengatakan apa? Tidak ada kewajiban yang lebih besar pahalanya selain menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Bahkan menuntut ilmu lebih baik dibanding ibu sholat malam walaupun 1000 rakaat. Bahkan lebih baik dibanding ibu berkali-kali umrah, Bu. Karena umrah hukumnya apa? Woi, sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Amalan yang paling Allah cintai kita mendekatkan diri adalah yang wajibnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Karena kalau ibu enggak pernah nuntut ilmu, banyak masalah kita hadapi di dalam menjalankan syariat Allah. Ya, maka duduklah di majelis taklim. Apalagi ibu-ibu yang udah usia, daripada bengong di rumah mending di majelis taklim, Bu. Bengong aja dapat pahala, Bu. Ibu bengong di rumah nggak dapat pahala. Ya, itu. Amalan berikutnya yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala haji, yaitu berwudu di rumah lalu pergi ke masjid untuk salat wajib. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajru ka ajril hajjil muhrim." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat wajib, maka dia mendapatkan pahala haji yang berihram. Ya, makanya anak ibu, suami, suruh kalau ke masjid wudhu di rumah. Jangan pilih wudhu di masjid. Apa nggak boleh? Boleh wudhu di masjid. Ya, cuma kalau wudhunya di masjid, itu akan kehilangan paling tidak 10 kebaikan, Bu. Kalau wudhunya di masjid. Apa? Kalau kita wudhu di rumah, setiap langkah kaki di kita dicatat 1 kebaikan, diangkat 1 derajat, dihapus 1 kesalahan. Pulang perginya kita dihitung salat. Semakin jauh langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, pahalanya semakin besar. Makanya nanti kalau beli rumah, jangan beli rumah dekat masjid. Yang lebih luar biasa, udah rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah. Ini laki-laki yang suka sholat di rumah, ini karakteristik lelaki solehah, Bu. Ya. Karena kalau dia soleh di masjid, suruh suami ke masjid dan ingetin suami, Bu. Ciri terbesar laki-laki itu akan Allah pastikan meninggal husnul khotimah. Ciri utamanya adalah dia itu Allah mudahkan melangkahkan kaki menuju masjid. Di Masjid As-Salam di Jakarta Sampurna saya mengupas tema 20 langkah melipat gandakan pahala salat jamaah. Salah satu yang kita tekankan adalah wudulah di rumah. Karena Nabi juga tegaskan kalau kita wudu di rumah kemudian ke masjid, kita ini tamu Allah. Nabi SAW bersabda, "Man tawaddu'a fi baitihi tsumma atal masjid fa huwa zairullah." Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia mendatangi masjid, maka dia itu adalah tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrimaz zair. Merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Jadi, kalau kita ke masjid untuk salat wajib, maka pahala kita adalah haji. Tetapi Nabi lanjutkan, "Wa man masya ila tasbihid duha la yansibu illa iya fa ajru ka ajril mu'tamir." Siapa yang ke masjid tidak ada niatnya kecuali untuk salat duha, maka pahalanya itu adalah umrah. Wa salatun ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Jadi salat setelah salat lainnya tidak melakukan perkara sia-sia di antara keduanya, maka pahalanya ditulis dalam kitab illiyin. Illiyin ini adalah kitab abrar, orang-orang saleh. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hafidz Abu Tahir mengatakan hadis ini hasan, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi di sini ya. Jadi jamaah kapanpun ke masjid, baik untuk kalau ada tausiah, ada taklim, selain berniat untuk taklim di masjid, usahakan untuk uduk di rumah.
Karena kalau kita wudhu di rumah lalu kita masuk masjid, selama apalagi kita itu duduk nunggu salat, lebih besar lagi pahalanya. Ya, Anda singgung kan ya. Ada 4 tingkatan kita duduk nunggu salat. Salah satunya adalah berpahala haji dan umrah. Tingkatan pertama yaitu kita duduk menunggu salat sebelum salat. Ya, jadi datang ke masjid 15-20 menit sebelum adzan. Kalau kita duduk menunggu salat, maka selamanya kita selama duduk nunggu dalam keadaan wudu, kita didoakan malaikat. Dicatat salat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Makanya Anda sangat anjurkan kepada para jamaah, terutama ibu-ibu yang punya banyak waktu luang, biasakan diri duduk nunggu salat. Ibnu Battal ketika mensyarah hadis ini beliau berkata, siapa saja yang banyak melakukan dosa atau memiliki dosa dan ingin dosanya dihapus tanpa rasa capek, maka sering-seringlah duduk menunggu salat agar dimohonkan ampun oleh malaikat, karena doa malaikat adalah doa yang dikabulkan. Ya. Kenapa? Di rumah sama. Tapi duduknya nunggu sholat, bukan sambil main HP. Niatnya duduk nunggu sholat gitu. Ini sambil-sambilan, bukan duduk nunggu namanya mah. Pokoknya duduk nunggu, ibu udah wudhu, lalu gelar sajadah, ibu bisa sholat sunnah, lalu selama itu nanti bisa tilawah Quran, bisa tilawah, bisa berzikir, bisa dengerin kajian. Yang penting kuncinya duduk nunggu salat. Tingkatan kedua adalah kita duduk setelah salat. Nanti katakan singgungkan ini juga, ada keutamaan besarnya. Jadi selesai salat jangan langsung kabur. Duduklah sejenak berzikir. Nanti ada zikir yang dengannya kita bisa mendapatkan haji, pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Kita singgungkan nanti. Ya. Nah ini, entah nanti kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca zikir. Yang disunnahkan Nabi SAW setelah salat. Nah, sama juga selama kita duduk dimohonkan ampun malaikat, dicatat apa orang yang salat. Nah, tingkatan ketiga adalah duduk menunggu satu salat ke salat berikutnya. Seperti apa? Antara maghrib dan isya. Ini yang paling gampang kita lakukan. Nah, kalau kita duduk menunggu salat ke salat berikutnya, selama duduk nunggu salat kita dicatat salat, dimohonkan ampun malaikat, dan Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Suatu hari Nabi SAW pernah masuk tergesa-gesa ke dalam masjid, lalu melihat sahabatnya masih menunggu beliau. Ya, lalu Nabi mengasih kabar, absyiru, kabar gembira bagi kalian. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah itu membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Itu Allah berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, qad qadaw faridatan wa yantaziruna al-ukhra. Mereka sudah selesai melaksanakan satu kewajiban, lalu menunggu kewajiban berikutnya. Ini istimewanya kita duduk menunggu dari satu salat ke salat berikutnya. Dan yang ketiga, yang keempat, yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah, yaitu selesai salat subuh, duduk berzikir sampai dengan waktu syuruk. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Anas bin Malik, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma qada dzikrullah hatta tad'a syams, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai dengan matahari terbit, thumma shalla rak'atain, kemudian salat sebanyak 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Qal, bil bersabda, tamah, 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 yang sempurna, sempurna, sempurna. Jadi ini kita udah bisa lakukan. Ibu bisa lakukan di rumah. Kuncinya duduk nunggu sholat, bukan sambil masak. Kalau sambil masak bukan duduk nunggu, berzikir namanya. Karena perintahnya adalah duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Oke. Hah? Kenapa? Tidak melakukan berjamaah. Kita sendiri-sendiri aja. Syuruk ini, salat di waktu syuruk ini sering dikatakan salat di awal
Salat awal duha, ya. Salat awal duha. Kalau ibu-ibu kan di rumah. Ibu-ibu di rumah. Ya, jangan kebalik, ibu yang ke masjid, suaminya di rumah, gitu. Kalau suaminya nggak mau ke masjid, anterin mau ke masjid, gitu. Ya, gandeng ke masjid, gitu. Ya, tungguin, gitu kan. Nah, di antara amalan berikutnya yang dengan ini kita bisa mendapatkan pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Ini 4 pahala. Yaitu baca zikir ini setiap selesai salat, baik salat wajib maupun sunnah. Ya. Ini kisah para sahabat Nabi SAW yang merasa iri terkait dengan orang-orang kaya yang Allah mudahkan untuk melakukan haji, umrah, jihad, sedekah dengan harta kekayaan mereka. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Abu Hurairah bercerita, ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Orang-orang miskin datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang kaya pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi. Dalam riwayat lain dikatakan, kok bisa? Lalu mereka berkata, sallun kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa sumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Lalu bedanya di mana? Apa? Mereka berkata, walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun jahidun tasaddaqun. Orang-orang kaya memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Ini semua butuh duit. Haji, umrah, jihad, sedekah, semuanya butuh duit. Yang miskin ini nggak mampu. Karena melihat semangat sahabatnya ini beribadah, lalu Nabi bersabda, ala unabbiukum bi amrin. Maukah kalian aku ajarkan kepada sebuah amalan? In akhadtum adraktum man sabaqakum. Jika kalian mengamalkan amalan ini, kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang-orang setelah kalian juga tidak mampu mengungguli kalian. Wa kuntum khairan man antum baina dhahranaihi illa man amila mitlah. Dan kalian adalah terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Perhatikan. Nabi lalu lanjutkan, tusabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kalian mengucapkan, membaca subhanallah, yaitu tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah. Bukan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Setiap kali selesai salat sebanyak 33 kali. Jadi harus digabung tiga-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca 33 kali. Dari mana kita tahu digabung 33? Kata Abu Hurairah, fahtalafna bainana. Kami itu beda pendapat cara mengamalkannya. Wa qala ba'duna, di antara kami berkata, nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbiru 34. Di antara kami berkata, kita baca tasbih 33, tahmid 33, lalu takbir 34. Lalu kata Abu Hurairah, faraja'tu ilaihi, aku kembali lagi kepada Nabi. Taqul, kemudian Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuruna minhunna kullihinna 33. Jadi kalian membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai totalnya adalah 33. Jadi kan Bukhari dan Muslim, bahkan ada di sini muttafaqun alaih. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa model zikir selesai salat itu, membaca tasbih, tahmid, takbir atau tahlil itu ada 7 model. Selama ini kita diajarin cuma 1 model. Apa yang udah kita tahu? Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Genepin 100 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Woi, tiap hari dibaca aja gak tahu keutamaannya gitu. Apa keutamaannya? Kata Nabi, kufirat khotoyah wa in kanat mithla zabadil bahar. Dosanya diampuni walaupun sebanyak
buih di lautan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu bedain polanya ya. Jangan keliru. Kalau tadi kepingin dosanya diampuni, itu totalnya 99, 33, 33. Tapi kalau ini, kalau kepingin dapat haji, umrah, jihad, sedekah, harus digabungin tiga-tiganya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Lalu baca sebanyak 33 kali. Bingung apa bingung? Iya, habis sholat baik wajib maupun sunnah. Kenapa? Nabi itu variasiin. Selesai subuh baca ini, asar ini, maghrib ini, silahkan divariasikan. Masih bingung? Iya kan, tinggal pilih. Dipilih salah satu caranya. Agar nanti ibu nggak bingung. Mau pilih yang mana? Kalau mau dosanya diampuni sebanyak buih di lautan, tadi pakai yang selama ini beredar di pasaran. Kalau kepingin dapat haji, umrah, jihad, sedekah, pakai yang cara ini. Iya, bingung? Ya itulah lansia gitu kan. Udah kita lanjutin. Jadi itu zikir ya. Jadi bayangin udah berapa banyak kita bisa lain pahalanya. Tinggal kita variasikan saja polanya. Kalau ibu-ibu lagi malas bisa pilih subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Atau subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Atau kalau mau yang agak panjang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 25 kali. Bingung lagi? Nah ini variasinya. Ya tinggal kita variasikan. Oke, itu udah berapa tadi? Udah berapa? 4. Yang pertama apa? Nuntut ilmu di masjid. Yang kedua? Wudu di rumah. Untuk salat wajib. Yang ketiga? Salat syuruk. Ya, yang keempat? Apa? Zikir selesai salat. Kita masuk yang kelima. Yang tadi kelupaan di awal. Apa itu? Berniatlah untuk haji dan umrah. Ingat jamaah sekalian, apapun kebaikan yang pernah jamaah dengar, tolong niatkan untuk melakukannya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang bertekad melakukan sebuah kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukannya, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia bertekad melakukannya, lalu dia melakukan kebaikan tersebut, kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'imati difin ila da'afin katsira. Allah catat baginya 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat, sampai lipat gandaannya itu tidak terbatas. Setiap kali lihat orang melakukan kebaikan, berangkat umrah, berangkat haji, bangun masjid, sedekah ke fakir miskin, wakaf sumur bor, wakaf Al-Quran, tanamkan dalam diri kita pengen melakukannya. Karena Allah akan catat bagi kita pahalanya. Makanya ketika terjadi perang Tabuk, Tabuk itu jaraknya dari Madinah kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan. Kaum muslimin kekurangan bahan, kekurangan bekal, belum terjadi musim panas. Banyak yang pengen ikut, tapi mereka ada yang sakit, ada yang tidak mampu. Makanya lalu Nabi bersabda, "Inna bil madinati larijalan." Di Madinah itu ada sekelompok laki-laki. "Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Mereka tidak menempuh perjalanan bersama kalian, tidak melewati lembah bersama kalian, tapi mereka dapat pahala seperti kalian. Habasahumul 'adhar. Mereka itu terhalang oleh udzur syar'i. Bahkan kita pun kalau sampai benar-benar bertekad, berniat, berdoa kepada Allah untuk mati syahid, Allah akan sampaikan kita ke derajat orang mati syahid walaupun kita meninggal di atas kasur. Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin,
Ballaghahullahu manazilal syuhada wa immata ala firasyih. Barang siapa yang jujur minta mati syahid, Allah akan sampaikan ke derajat orang mati syahid walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Makanya ibu-ibu tolong, jangan pernah menjadikan tidak punya rezeki, uang, kesempatan, waktu untuk sampai tidak berniat haji dan umrah. Kalaupun perjalanan panjang untuk kita menunaikan haji, berniatlah. Ana ingetin kepada para jamaah, ya, sebelum kita lanjut, tolong jangan pilih haji biasa. Kalau mau haji, jangan pilih haji reguler. Dari sekarang ibu fokus minta minimal haji plus. Fokus minta sama Allah. Gak mungkin Allah tidak akan kabulkan kalau terus setiap hari ibu berdoa 5-6 tahunan. Ingat, untuk dapat haji plus itu kita butuh waktu sekitar 5-7 tahun. Tahun-tahun ke depannya, bukan mustahil pemerintah Saudi itu akan batasi usia haji itu antara 50-an, Bu. Bisa 60. Tahun ini Indonesia paling dikritik. Kenapa? Sampai pada bilang dong, kalian mengirim kepada kami jamaah yang mau mati di sini. Ya Allah, Bu. Perlu diingat, pas haji itu panasnya itu 50 derajat. Kemarin ketika kami haji umrah, tumben ana turun ke Jabal Rahmah, Bu. Udah berkali-kali berangkat nggak pernah turun. Kami cuma city tour, mampir langsung ke Taif, biasanya gitu. Sekarang nih, kemarin tuh di Mekah itu 44 derajat, Bu. Itu subuh jam 4.18. Kita jam subuh 4.45 ya. Maghrib jam 7.19, Bu. Itu maghrib aja, itu panasnya masih panas ke muka. Apalagi keluar asar itu kayak diopan muka, Bu. Kemarin terus apa? Kita akhirnya turun ke ke Jabal Rahmah. Tumben, Bu. Itu sekarang kalau mau city tour ke Jabal Rahmah, sampai ke depannya mobil itu berhentinya 200 meter jaraknya, Bu. Ya Allah, kemarin udah pakai payung, Bu. Kita jalan ke sana, Masya Allah. Itu panasnya, itu baru 44 derajat. Gimana kemarin yang haji sampai 48 sampai 50 derajat. Ingat, kita pakai payung. Sementara kalau haji kepala kebuka. Gimana kalau mereka yang udah botak, Bu? Ya. Itu yang menyebabkan banyak yang meninggal. Tolong dari sekarang ibu angkat tangan minta terus sama Allah. Jangan pilih untuk berangkat haji reguler. Sebelum haji, saya diminta ngisi tausiah oleh salah satu jamaah. Lalu dia nanya, Ustadz, kami lakukan persis seperti yang Ustadz sarankan. Waktu itu kami hanya punya uang untuk umroh, Ustadz. Saya dengan suami hanya cukup untuk umroh. Pilihannya, kalau kami daftar 25 juta, kami akan menanti 20 tahunan. Ibu sekarang ini usianya berapa? 30 apa 20? Hah? Ya. Nah, 50. Lalu ibu daftar haji sekarang, hajinya 20 tahun. Pertanyaannya, masih hidup enggak? 20 tahun berikutnya gitu loh kan pertanyaannya. Akhirnya beliau berangkat umrah, Bu. Apa yang dilakukan? Selama umrah hanya fokus minta rezeki agar cukup untuk berhaji. Beliau berdoa terus. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya ternyata dana belum cukup untuk haji puroda, Bu. Tapi cukup untuk umrah, berangkat lagi sama suaminya. Tahun 2000 beliau cerita. Lalu tahun berikutnya apa? Allah takdirkan beliau berangkat haji puroda, Bu. Jadi dari sekarang ibu lebih baik berdoa. Ingat, untuk haji plus itu 200 jutaan, Bu. Mending sekarang fokus minta sama Allah. Jangan mikirin caranya, fokus aja dulu minta sama Allah. Maka saat setahun kalau ibu setiap hari ketuk pintu sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, yakin 1-2 tahun ibu berdoa, ibu termasuk yang Allah segera panggil untuk menunaikan haji. Tapi ingat, jangan pilih haji plus, ada haji reguler. Karena kalau ibu udah masuk 25 juta nggak bisa keluar, Bu. Mending sekarang fokusin apa? Kumpulin dana 40 juta sampai 60 juta, daftar plus dulu. Sisanya nanti. Tapi berdoalah pada Allah. Biarkan Allah yang menentukan keajaiban untuk kita.
Ya. Jangan bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Amalkan amalan-amalan ini. Kalau ibu udah rutin melakukannya, toh kita kalau haji maupun umrah, emang kemana bu? Hanya masjid, hotel, masjid, hotel. Kalau mak tambahnya kemana? Ke mall itu doang, gitu kan? Kita kan tugas kita masjid, hotel, gitu doang, gitu kan? Nah makan itu lakukan dari sekarang. Dan di antara amalan niat ini kuat, ya. Tolong dari sekarang. Apapun kondisi ibu, walaupun ibu nggak punya uang, walaupun tidak kebayang untuk haji dan umrah seperti apa, tapi fokuskan niat. Biar Allah yang memudahkan jalannya. Biar Allah yang menentukan lewat mana jalurnya. Kita tidak tahu, bu. Lihat kemarin ada anak muda bersihin masjid, bu. Lalu dia upload videonya, dipanggil sama Raja Salman. Kemarin Indonesia dapat 30 orang. Tahun sebelumnya itu 50 orang. Tahun ini dikurangin, bu. Karena memang haji kita tahun ini paling sedikit. Sepanjang sejarah 30 tahun ini paling sedikit hanya 1,5 juta. Ya. Tapi Saudi, ingat juga sama dengan ibu yang mau umrah. Kalau ibu semakin lama umrahnya, tolong diingat ya, lingkaran sekitar Mekah. Sekarang itu hotel bintang 4 dan 3 lagi bertahap dirobohin, bu. Nanti jarak 1 kilo, itu semua bintang 5, bu. Jarak 1 kilo. Karena nanti di dekat, kalau yang pernah menginap di Makarim Ajiyad, itu di sebelah Makarim Ajiyad itu akan dibangun stasiun kereta, bu. Jadi nanti dari Madinah langsung ke sana stasiun keretanya. Itu. Mumpung masih lebih murah. Ya, tapi ibu fokus saja berdoa agar Allah takdirkan bintang 5. Ya, kenapa bintang 5 Ustadz gitu? Agar ibu nyaman gitu kan. Itu aja gitu. Ada di antara amalan berikutnya yang dengannya Allah takdirkan kita bisa meraih pahala haji dan umrah. Apa itu? Berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, ibu sekalian. Bersyukurlah kita yang masih punya orang tua. Ya. Bersyukurlah kita yang masih punya orang tua. Manfaatkan ini. Dalam riwayat Anas bin Malik, dia bercerita, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inni ashtahil jihad wala aqdiru alaih." Wahai Rasulullah, aku itu pingin jihad, namun aku enggak mampu. Nabi bertanya, "Hal baqiya min walidayka ahadun?" Apakah ada salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Qala ummi, dia menjawab ibuku. Lalu Nabi bersabda, "Fa'ablilillah fi birriha." Bertakwalah kamu kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu dapat pahala haji, umrah, jihad di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua ibadah besar di sisi Allah, jemaah sekalian. Enggak boleh seorang istri berkata, "Pilih aku atau orang tuamu." Kalau ada istri kayak gini, nitip diganti, bu. Ganti aja. Enggak boleh istri itu membantu suaminya durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingat, suami ibu pintu surganya mana? Orang tua. Istri pintu surganya di mana? Mana? Suami. Bantulah suami. Dan ingat jamaah sekalian, saya di Jakarta dari tahun 2001 lah persisnya. Saya udah keliling ke berbagai ketemu jamaah dengan berbagai macam karakteristik, bu. Salah satu pelajaran besar saya dapatin apa? Selalu saya temukan kalau ada jamaah yang Allah titipkan rezeki berlimpah, anaknya baik-baik, karirnya nanjak, itu rumahnya besar, selalu saya temuin itu anak yang berbakti sama orang tuanya, bu. Walaupun secara ibadahnya gak banyak. Dia punya istri yang membantu dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau ketemu dengan jamaah yang hidupnya belangsatan, bu, itu pasti memiliki istri yang masalah, yang menjadikan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi kita orang tua kita ini tadi yang Anda lupain, bu. Tolong dari sekarang, ibu yang masih punya orang tua minta didoain oleh orang tua. Bu, doain ya, agar saya bisa berangkat umroh gratis bintang 5 bulan Desember, bu. Minta doa orang tua kita.
Ingat doa orang tua kita itu makbul. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Salah satu disebut da'watul walidi liwalidi. Doa orang tua untuk anaknya. Ini kebaikan. Doa kecelakaan untuk anaknya juga makbul. Makanya penting kita berbakti sama orang tua. Telepon orang tua. Memang anak-anak sekarang rada songong, Bu. Sama temannya wasyik ngobrol, lama ngobrol sama orang tuanya. Pas butuh doang baru ngobrol. Gitu. Iya apa enggak? Ya. Dan senengin orang tua. Karena Nabi katakan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada terletak pada keridhaan kedua orang tua kita. Ya. Doain orang tua kita. Bahagiakan dia. Gitu. Kemarin saya membawa jamaah, Bu, ya. Ketika saya jelaskan besarnya pahala berbakti sama orang tua, waktu selesai manasik, saya duduk di sebelahnya. Ustaz, nanti saya cerita ya, kisah saya memang benar yang Ustaz katain gitu. Kalau berbakti sama orang tua itu Masya Allah, itu rezekinya Ustaz. Nah ternyata apa? Beliau tunjukin foto, sebelum haji, beliau itu berangkatin istri, orang tuanya, mertuanya. Ania berempat, umrah. Dan dia cerita, pas kami di Mekah, Ustaz, sini, gitu. Dia duduk sama anaknya. Saya mau cerita nih Ustaz, yang saya janjiin itu. Ini istri saya saksinya, itu. Gitu. Jadi waktu itu saya mau berangkat umroh berempat, Ustaz. Kami itu hanya cukup punya uang untuk umroh aja. Sampai saya bilang ke mertua sama ibu, Bu, nanti selama di sana jangan belanja, gitu. Kita ini cukup hanya untuk umroh doang, Bu, gitu. Tolong doain ya, Bu, gitu. Dia cuma minta itu. Apa? Masya Allah, Ustaz. Seminggu sebelum berangkat, kami itu gak punya uang banyak pegangan, hanya sekedar pokoknya untuk berangkat aja, Ustaz. Tapi seminggu sebelum berangkat, Ustaz, ternyata apa? Allah kasih keajaiban, dapat rezeki dari jalur lain. Beliau itu punya apa namanya? Dia usaha, banyak masalah di usahanya, tapi dia punya kontrakan 20 pintu di Malang. Itu seminggu sebelum berangkat saya ditelepon, Pak, benar Bapak yang punya kontrakan di wilayah daerah ini nih? Iya benar Pak. Kenapa Pak? Pak, saya itu mau sewa kontrakan Bapak itu 20 pintunya setahun saya bayar full lengkap. Subhanallah gitu. Itu dibayar lengkap semuanya. Betul. Akhirnya dia berangkat. Kemarin dia berangkat sama anaknya 3, beliau dengan suami istri, jadi berlima. Itu bapaknya paling banyak belanja. Sampai ibunya punya satu pingin parfum, woy. Itu dia beli dari tahun 2000 dia haji. Baru habis parfumnya 25 tahun. Nama parfum itu Surati gitu. Dan dia cari di Mekah nggak ketemu. Itu. Baru ternyata adanya di Madinah. Akhirnya kemarin kami antar untuk beli. Ya Allah, saking berbaktinya sama orang tuanya. Ibunya bilang apa? Ibu itu hanya mau itu. Ibu nggak mau yang lain. Makanya Ustaz saya berusaha cariin agar ibu saya itu senang gitu. Hanya menyenangin orang tuanya. Allah, Masya Allah. Belum rezeki yang lain dia banyak cerita kemarin. Itu. Makanya sekarang belajarlah ibu. Senengin orang tua. Jangan bikin orang tua sedih. Dan ana ingetin sekarang kepada kita nih yang punya anak. Di antara bentuk ibu durhaka sama orang tua adalah nitipin anak ke orang tua yang rawatnya. Lalu ibu sibuk kerja dengan suami. Kasihan kapan orang tuanya mau ibadah. Belum pinggang sakit ngejar cucunya. Tahu cucunya kalau ngelayap kemana-mana. Enggak boleh. Makanya kenapa sediain yang mengurus anak kita. Kalau enggak titipin juga yang membantunya. Jangan nitipin aja sama orang tuanya. Waktu kecil dia dirawat sama orang tuanya. Sekarang punya anak, orang tuanya juga yang rawatnya. Yang jemput bolak-balik sekolah. Kapan orang tuanya mau ibadah? Kapan orang tuanya menuntut ilmu? Gitu. Makanya kenapa rezeki kita sempit? Itu masalahnya. Minta didoain orang tua agar rezekinya berlimpah. Sehingga nanti kita bisa didik anak kita. Belajar membahagiakan orang tua. Karena Nabi sudah sabdakan kepada kita, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita sholat, puasa lainnya. Tapi bersyukur kepada manusia gimana? Orang tua kita lah yang paling berhak untuk kita syukuri. Bahkan Allah kaitkan, dekatkan ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan untuk kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Apalagi ketika dia usia atau salah satunya, jangan berkata ah. Ah itu kalimat paling kecil, Bu, pendek. Ya remeh. Ini sama orang tua, mama gaptek. Hati-hati dosa loh Ibu itu. Enggak boleh bilang mama gaptek. Apalagi ingat kita nih, kalau orang tua kita itu sampai merendahkan suaranya ya di atas suara kita, para ulama mengatakan itu tanda nyata kita durhaka sama orang tua kita. Karena seringkali orang tua itu merendahkan suaranya agar kita enggak lebih gede ngomongnya. Makanya yang punya mertua nih, rawat mertuanya. Ya. Orang tua itu memang bawel, iya. Nanti kalau tua jangan bawel, makanya gitu. Ya. Orang tua itu cerewet, iya. Gitu. Apalagi kalau punya yang laki-laki. Anda anjurkan kalau masih punya bapak yang hidup dan ibunya meninggal, mending bapaknya suruh nikah, Bu. Karena laki-laki kalau nggak punya istri cepat mati, Bu. Serius itu. Itu. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu suaminya meninggal akan terjadi dua. Awet muda, usianya panjang, Bu. Ya, janda itu makanya lebih awet muda, usianya panjang, Bu. Kalau janda itu, kenapa Ustaz? Itu bebas dari beban suami. Ya, suaminya bikin kesel, bawel gitu kan. Ya, itu. Rawatlah mertua. Sayangi mertua. Itu insya Allah kalau kita berbuat baik kepada manusia, apalagi orang tua kita, dengan ibu merawat mertua, ibu sama dengan membantu suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Bawel ya udah sabar aja, Bu. Jangan doain cepat mati gitu kan. Itu, rawat, baik-baik jaga. Ya, sayangi mertua. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan rezeki untuk kita menunaikan haji dan umrah. Masih ada yang lainnya. Tapi ini ibu kesulitan melakukannya. Tapi kalau ibu umrah nanti bisa. Di antaranya apa? Salat di Masjid Quba. Nabi katakan, man tawaddaa fi baiti tsumma ata Masjid Quba fa shalla fi salatan kanat ka umrah. Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian salat ke Masjid Quba, lalu salat di dalamnya satu salat, dia mendapatkan pahala umrah. Ya, jadi kalau ibu nanti Quba itu sekarang Masya Allah malam itu, Bu, rame jualan kemarin kami itu malam-malam itu pada ke sana. Ya pakai mobil golf itu kan 10 real ke sana. Itu sekarang udah banyak yang jualan indah malam di Masjid Quba itu. Udah kayak dibuat menarik lah tempatnya itu. Ada tempat jualannya, ada tempat duduknya, belum sholat udah bisa juga di luar. Bagus sekarang Masjid Quba. Ya. Cuma bedanya di Masjid Quba sekarang nggak ada air zam-zam, Bu. Dulu masih ada air zam-zamnya, sekarang udah nggak ada. Gitu. Ya. Nah lalu yang dapat pahala haji adalah yaitu umrah di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Jadi umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang ditanyain. Ada? Silakan. Saya tanya, barangkali masih tetap sholat bukan haji, tapi bukan umroh dan haji, tapi sholat sunat. Sholat sunat duha itu bisa 4 rakaat 1 kali salam. Secara umum jemaah sekalian, sholat sunnah itu 2 rakaat. Ya. Secara umum, sholat sunnah itu 2 rakaat. Ini yang lebih afdal. Karena Nabi SAW bersabda, salatul laili wan nahar matna. Salat siang dan malam hari itu 2-2. Cuma kalau jumlah rakaatnya, rakaat paling banyak salat duha itu antara 10 dan 12. Ya. Mayoritas ulama mengatakan 10, yang 12-nya ini, maka di antara ahli hadis ada yang mendoifkan riwayatnya. Tapi tetap lakukan 2-2-2. Tapi saya Ustadz bukan sholat duha, sholat tahajud saya 4-4-3. Lebih baik lakukan 2-2. Ya.
Lebih Kalau afdal saya- untuk lakukan dua. Kalau saya melakukan dua, malasnya itu muncul, Pak. Ya, Pak. Kalau malas, Nggak boleh bilang gitu, Bu. Jadi yang afdal itu dua-dua. Makanya Nabi itu lakukan hanya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Gitu. Lalu makanya kalau ibu sholat malam, pilihannya 2. Mau rakaatnya panjang, rakaatnya banyak, suratnya pendek, atau bacaannya panjang, rakaatnya dikit. Ibu mana yang gampang? Woi. Nah, kalau malas, mending ibu pakai Al-Quran agar tidak istiqomah bacaannya. Nanti rakaat pertama Al-Ikhlas Al-Falaq, rakaat kedua gitu. Mending ibu pakai Al-Quran. Tapi yang sekali lagi yang lebih afdal kita lakukan adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau sholat itu ininya tangan, Wanita. iya untuk wanita. Bagi wanita yang boleh nampak adalah muka dan tangan. Kalau disebut tangan berarti punggung dan telapaknya, Bu. Ya. Jadi kalau disebut tangan, punggung dan telapaknya. Makanya wanita ketika haji umrah ambil miqat, nggak boleh pakai cadar. Ya, harus buka cadarnya. Itu. Maka yang boleh nampak itu adalah tangan. Nah, tangan itu selama ini sering diterjemahin kita telapak tangan. Nah, sementara dalam bahasa Arab disebut tangan itu punggung dan telapaknya. Makanya itu kesalahan terjemahan, Bu. Itu. Kalau di bahasa Arabnya maksudnya 2. Ini kalau disebut tangan ini, Bu. Bukan telapaknya doang. Kalau dalam bahasa Arab telapak tangan namanya kaf. Tapi kalau disebut tangan, ini dengan ini. Gitu. Nah, yang kesininya nggak boleh. Makanya Bu perhatikan ketika sholat itu jangan sampai ketarik ke sini. Ya, ya. Nah, sama juga ini termasuk aurat ya, Ibu. Dagu di sini nih. Makanya majuin apa namanya? Mukenanya, dimajuin ke sini. Ini salah satu di antara yang banyak dilupakan kaum muslimah. Ya. Udah? Ada lagi? Woi. Pakai itu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salat sunnah sebelum asar, pernah dengar saya 4 rakaat, apa saya yang keliru ya Ustadz? Ustadz, 2 atau 4 begitu Ustadz? Ya, bismillah. Terkait dengan masalah salat sunnah qabliyah asar, secara hukum, maka dia tidak termasuk yang salat sunnah rawatib muakkad. Ada beberapa riwayat terkait dengan salat sunnah ini. Yang pertama itu 2 rakaat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu adalah 4 rakaat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mura'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, 4 rakaat ini memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lakukan 2-2, ada yang menjelaskan 4 sekaligus dengan 1 salam. Ya. Tapi tetap kalau mau melakukan 2-2 silakan. Maka kita termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Oke, Untuk qabliyah asar. Ini ada pertanyaan Ustaz, ada yang bilang bahwa haji furoda itu haram karena tidak ada kepastian waktu keberangkatan non kuota. Bisa jadi, Bu. Tahun ini jamaah sekalian, Masya Allah, kerugiannya itu pada luar biasa, Bu. Bukan hanya di Indonesia. Karena haji furoda ini memang kalau gampangnya itu adalah haji last minute tuh ya. Last minute. Nah, karena keberangkatan itu seringkali nggak jelas, Bu. Ya. Karena kalau dapat kuota ya alhamdulillah. Kayak kemarin ini total nggak ada yang berangkat furoda. Seluruhnya. Sampai kemarin ada ketemu dengan teman di Mekah. Itu beliau itu punya travel, ada beberapa jamaah yang berangkat furoda.
Karena uang udah di stol 10.000, sampai beliau kejar ke muasasah di Madinah, di Mekah, bilangnya apa? Kami uang itu udah masuk ke Kementerian Keuangan Saudi dan nggak bisa ditarik. Tapi janjinya adalah nanti tahun depan akan berangkat. Dan salah satu di antara jamaah yang Anda bawa, beliau udah bayar 33.000, Bu. Gagal berangkat. Baru dibalikin itu sama travel 10.000. Tahun ini, Bu. Jadi luar biasa, tidak ada satupun produk keluar. Makanya plus, kalau ibu mau berangkat mending plus saja, lebih pasti. Kalau plus pasti, Bu. Karena itu pemerintah. Jadi Puroda ini kan bisnisnya pangeran, Bu. Ya, kuota-kuota yang ada itu yang makanya harganya itu seringkali nggak tentu. Ya. Itu. Yang penting ibu pilih plus. Plus itu sabar aja, 5 sampai 7 tahun ibu. Bisa jadi lebih cepat. Karena memang nanti ini Saudi banyak hal yang diperbaiki, Bu. Ya. Dan ingetin teman-teman yang nekat haji tahun-tahun depan itu berat, Bu. Jangankan untuk masuk Masjidil Haram aja, jangan, Bu. Makanya kemarin kenapa haji tahun ini banyak yang ngaco, Bu? Mahasiswa yang biasanya dipakai untuk memandu para jamaah haji, itu sekarang itu kemarin nggak bisa. Karena kenapa? Udah ditulis gede-gede, la hajja bila tasrih. Nggak ada haji kecuali ada tasrihnya. Ibu udah dapat sekarang kuota haji, pisah haji, Bu, tapi nggak ada tasrih haji, nggak akan bisa berangkat. Ini kemarin banyak masalahnya Indonesia. Dari pemerintah kita itu nggak siap mengantisipasi itu. Akhirnya apa? Begitu banyak mahasiswa itu masuk Mekah haji itu nggak bisa, Bu. Masuk Mekah itu nggak bisa. Hatta penduduk Mekah sendiri, syaratnya hanya walaupun ibu udah dapat kuota haji dari Indonesia, tapi nggak ada tasrih, nggak bisa. Orang masuk Masjidil Haram itu kemarin berdua berangkat pasam. Itu sampai rumah masih tetap harus pakai apa gelangnya, Bu. Karena gelang itu ditempelin. Ibu, iya di gelang itu tasrihnya, Bu. Kan itu udah barcode. Nah, jadi kalau ibu gelangnya udah tinggal tempel gelangnya udah langsung ini. Orang ibu datang cek dari bandara ini sampai hotel masuk Masjidil Haram harus tasrih. Sampai orang-orang Mekah, teman-teman yang makanya kemarin para mutawif banyak yang tiarap karena nggak punya tasrih. Itu nggak punya. Pokoknya masuk Mekah Madinah, Bu, harus ada tasrih. Sampai Madinah pun kena. Makanya ada yang nekat berangkat dari Madinah kan, udah koper di dalam, Bu, nggak bisa masuk. Akhirnya pulang tanpa koper gitu. Pulang tanpa koper. Nggak bisa gimana, Bu. Jadi jangan nekat tahun ini, ketat, Bu, tahun ini. Karena udah diperbaiki dari sisi sistem. Dan kemarin kami tanya juga teman-teman yang berangkat, lebih enak hajinya. Indonesia aja yang masalah, Bu. Karena reguler. Kalau yang plus, enjoy, Bu. Enaknya kemarin yang plus itu banyak memakai tenda-tenda Puroda, Bu. Karena nggak kepake tendanya. Itu di di maktab 321 100 ke atas itu sepi, Bu. Itu maktabnya Puroda sepi, banyak yang pakai jam-jam biasa. Orang sepi nggak ada yang nempatin. Dipakai semua, Bu. Makanya mereka banyak enak haji tahun ini. Orang nggak ada yang nempatin, Bu, udah tinggal dekat-dekat daripada nimpuk banyak temannya. Ya, tahun ini Masya Allah ada. Jadi yang Puroda reguler pun enak. Tempatnya nyaman gitu kan. Ya. Karena sedikit jumlahnya. Ya. Tapi itu jangan nekat ya. Jangan nekat kalau sekarang semua jalur, Bu. Hampir semua jalur haji itu baik lewat haji mujamalah lainnya itu udah nggak keluar kecuali ada tasrih. Jadi makanya selalu di Saudi itu tulis la hajja bila tasrih. Kalau tasrihnya yang lama bisa dipakai. Apa? Enggak, kalau kan baru, Bu, setiap ini nanti. Setiap berangkat itu kan baru. Nggak mungkin bisa keulang lagi. Ya, tapi kalau plus ibu nyaman. Ada jamaah yang berangkat plus juga enak, enak. Anda tanya, beliau pas pulang enak tahun ini, aman gitu kan, nyaman. Gitu. Tapi itu aja Indonesia, Malaysia selesai dari Eropa, Malaysia
bis langsung tersedia. Indonesia nunggu di pinggir jalan. Itu kan ini. Malaysia pas mereka dari Eropa langsung bisnya datang ke Indonesia, Masya Allah gitu. Itu kita banyak laporan dari para jamaah ya, gitu kan. Itu. Ustaz, tambah satu lagi Ustaz. Mengenai sholat witir, itu kalau kita sholat witir 3 rakaat, 1 kali salam atau 2 kali salam? Kalau 3 rakaat pilih 1 salam. Ya, 3 rakaat, rakaat pertama al-kafiru, al-a'la, rakaat kedua al-kafiru, rakaat 3 al-ikhlas. Ya. Nah, udah, cukup dulu. Ada lagi? Silakan. Ada Ustadz. Gimana? Mengenai sholat sunnah tadi Ustadz, untuk yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, itu kedudukannya sama dengan 4 rakaat sebelum asar gitu Ustadz? Berbeda, Bu. Jadi ingat sholat sunnah itu qobliyah dan ba'diyah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang muakkad itu jumlahnya 10. Ada yang menjelaskan 12. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling kuat riwayatnya, muakkadnya. Lalu tingkatan kedua itu yang 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, maghrib, isya, subuh sama. Nah ini yang muakkad ini. Adapun yang 4 sebelum, 4 setelah itu tidak muakkad. Muakkad itu adalah yang Nabi biasain. Tetapi yang paling Nabi biasain itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Bahkan dari Aisyah kan Nabi SAW yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da qabla al-ghadat. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu. Kalau asar tidak termasuk di hadis yang apa? Makanya maaf, kayak Muhammadiyah itu enggak sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Karena bagi mereka itu hadisnya dhaif. Nah, ada yang menaikkan sampai derajat ke hasan. Bagi mereka ulama yang menaikkan ke derajat hasan, silahkan untuk dilakukan. Tapi secara umum, kaidahnya Nabi katakan baina kulli adzanaini salatun. Setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat. Jadi silakan untuk salat lakukan 2 rakaat, tapi yang muakkad dan ghairu muakkadnya silakan. Secara umum silakan untuk dilakukan, ya. Ada soal. Hah? Namanya qobliyah itu setelah adzan, Bu. Semua salat. Makanya salat sunnah. Yang ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi Ibu kalau yang muakkad silakan dilakukan, yang ghairu muakkad juga silakan lakukan. Kayak kok 2 rakaat sebelum maghrib, itu kalau Ibu baca riwayatnya, sahabat itu sangat terbiasa sholat qobliyah maghrib, Bu. Itu. Sampai-sampai orang itu di Madinah dijelaskan oleh Anas bin Malik, kalau orang itu datang maghrib menyangka sholat maghrib udah selesai karena saking banyaknya jamaah yang sholat qobliyah maghrib. Berarti ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad. Berarti yang 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur itu ghairu muakkad. Jadi jumlahnya ini, yang muakkadnya itu 2 atau 4 sebelum. Ya, yang paling kuat adalah 2 sebelum zuhur, 2 setelah. Ini yang muakkadnya. Ada yang mengatakan juga 4 sebelum 2 setelah. Tapi kalau 4 sebelum 4 setelah beda lagi karena perbedaan pahala. Kalau 4 sebelum 4 setelah maka diharamkan masuk api neraka. Kalau 4 sebelum 2 setelah ujungnya itu nanti dibangunkan rumah di sorga. Tapi kalau 2 sebelum 2 setelah tidak dijelaskan keutamaan khususnya. Mau usah diulangi lagi Ustadz yang mundur 2. Jadi kalau 2 sebelum dan kuncinya sebenarnya di maghrib, di zuhur ya. Ya, di zuhur itu yang paling berat. Kalau zuhur itu ada 3 model. Boleh 2 sebelum 2 setelah, atau 4 sebelum 2 setelah, atau 4 sebelum 4 setelah. Nah kalau 2 sebelum 2 setelah tidak dijelaskan keutamaan khusus. Tapi kalau 2 sebelum 2 setelah itu pahalanya dibangunkan rumah di sorga. Tapi kalau 4 sebelum 4 setelah itu diharamkan masuk api neraka. Dan riwayat Ummu Habibah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u raka'atin qabla man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'da harramahu Allah 'alan nar. Siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Ibu-ibu yang udah usia 50 ke atas mending ambil 4 sebelum 4 setelah untuk meraih jaminan diharamkan masuk
api neraka. Ibu mau mampir dulu apa langsung masuk surga? Ya, makanya ciri utama, Bu. Allah akan menjadikan kita termasuk golongan awal masuk surga. Selalu perhatikan apakah dimudahkan tidak senantiasa salat di awal waktu. Itu aja. Kalau ibu-ibu suka salat bilang tar masuk surganya ntar juga. Itu aja patokannya, Bu. Ya. Jadi selalu patuh di sini. Itu. Karena kalau kita malas salat, Anda sering ingetin jamaah sekalian. Malas salat, suka telat salat, berat salat, mengakhirkan salat, itu tanda nyata dia benci kepada Allah. Kok bisa, Ustaz? Coba sekarang saya tanya ibu-ibu. Bu, kalau duduk dengan orang yang ibu tidak senangin, apa perasaannya? Hah? Nggak nyaman, nggak enak. Terus apa lagi? Pengen keluar kan? Makanya kalau suami ibu nggak betah deket ibu, pasti ada masalah. Coba sekarang balik, kalau kita duduk dekat orang yang kita cintai, apa rasanya, Bu? Nyaman, pengen terus lama-lama, kayak dunia milik berdua. Ya. Kalau ibu diundang sama orang ibu cintai, datang apa enggak? Kalau diundang sama orang ibu nggak senengin, datang apa enggak? Nah sekarang lihat, Bu, kita ketika sholat mau ketemu siapa? Sekarang ibu mau sholat ketemu Allah, lalu ibu nggak betah sholatnya, nggak senang sholatnya, dipanggil sama Allah bilangnya tar, lalu ngaku cinta Allah. Lalu tahu ibu kepingin masuk surga awal-awal, dipanggil sama yang punya surga aja ibu bilang tar. Lalu ngangkat tangan berdoa, doanya nggak dikabulin, ngeluhnya sama Allah, udah sering doa Ustaz nggak dikabulin. Dipanggil sama Allah, ajak kita sholatnya bilang tar. Makanya kalau berbicara di bab sholat sunnah, Bu, salah satu di antara orang yang doanya makbul adalah orang yang rajin sholat sunnah. Dari 25 orang doanya makbul. Sholat sunnah, penentu, Bu. Sholat sunnah itu. Doa ibu dikabulkan oleh Allah. Ya, baik, itu bisa Anda sampaikan. Mohon maaf saya kekurangan. Usikum manasyibi taqallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.